Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang hadis mutawatir. Hadis ditinjau dari bagaimana sampainya kepada kita, maka terbagi menjadi dua. Ada mutawatir, ada ahad. Nah, sampainya kepada kita ini maksudnya adalah bagaimana hadis sampai kepada para ulama yang melakukan pembukuan hadis, bukan kepada kita di zaman sekarang. Nah, terbagi menjadi dua, ada mutawatir, ada ahad. Dan yang akan kita bahas adalah terkait dengan hadis mutawatir atau khabar mutawatir. Apa makna mutawatir secara bahasa? Maknanya adalah ismu fa'il mushtaqun minat tawatur. Ya, jadi dia merupakan isim fa'il yang diambil dari kata at-tawatur. Ya, fi'ilnya tawatara yatawataru. Maknanya adalah at-tatabu', yaitu datang secara beruntun, secara berkesinambungan, tanpa putus dan tanpa jeda yang lama. Itu yang disebut dengan mutawatir. Contohnya, tawataral mataru ay tataba'a nuzuluhu. Ya, matar atau hujan itu datang, maksudnya turunnya secara berurutan, secara berkesinambungan, ya, tanpa ada jeda yang panjang. Itu secara bahasa. Secara istilah, ma rawahu adadun katsirun tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadhib. Yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yang secara hukum adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Ya, jadi satu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Rasulullah menyampaikan hadis didengar oleh banyak sahabat. Ya, sahabat yang banyak ini masing-masing nanti akan punya murid. Ya, lalu masing-masing sahabat menyampaikan kepada murid. Ya, lalu muridnya juga banyak. Lalu masing-masing murid ini ya juga punya murid yang banyak. Nah, dan begitu seterusnya sampai akhirnya hadis itu dibukukan. Nah, jumlah yang banyak ini secara hukum adat tidak memungkinkan mereka sepakat ya untuk melakukan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Filosofinya atau logikanya adalah karena setelah Rasulullah wafat, ya, Rasulullah kan menyampaikan hadis kepada dan didengar hadisnya oleh banyak orang sahabat, banyak sahabat. Nanti sahabat ini akan menyebar ke berbagai macam negeri. Ada yang tinggal di Madinah, ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Basrah, ada yang tinggal di Kufah, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di Mesir. Gitu ya. Setiap sahabat nanti akan memiliki murid. Ya, muridnya bisa jadi bukan hanya satu, dan biasanya bukan hanya satu tapi muridnya banyak. Nah, sahabat Rasulullah ini akan menyampaikan kepada para murid. Nah, masing murid dari sahabat itu juga akan memiliki murid yang banyak. Ya. Jadi hadis itu diriwayatkan dengan cara demikian dan sampai akhirnya hadis itu dibukukan. Jadi kalau kita melihat dari bawah atau dari sudut pandang pembuku, ya, maka pembuku akan mendapati hadis tersebut dari banyak riwayat dari seorang ulama yang berada di Kufah, yang kalau ditarik ke atas akan sampai kepada sahabat tertentu, dari seorang sahabat yang ada dari seorang periwayat yang ada di Basrah, yang kalau ditarik ke atas akan bertemu akan sampai kepada sahabat tertentu, dan begitu seterusnya. Jadi jumlah mereka yang meriwayatkan banyak, mereka meriwayatkan satu hal yang sama, dan tidak mungkin ya mereka sepakat untuk berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zaman dulu belum ada teknologi, belum ada WhatsApp. Ya, sehingga apa yang mereka sampaikan itu menunjukkan satu kebenaran. Itu yang disebut dengan khabar mutawatir secara istilah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dari definisi secara istilah tersebut kita bisa mengambil beberapa syarat, ya. Syarat-syarat hadis mutawatir ada 4. Yang pertama, an yarwiyahu adadun katsir.
diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Ya, dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa dikatakan jumlah yang banyak. Ya, dan pendapat yang terpilih adalah 10. Jadi minimal 10. Rasulullah menyampaikan hadis didengar oleh minimal 10 orang sahabat. Ya, kalau yang mendengar dari generasi sahabat saja sudah 10, pasti ke bawahnya akan lebih banyak karena satu sahabat bisa memiliki banyak murid. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antu jada hadhil kathratu fi jami'i tabaqatis sanad. Bahwa jumlah yang banyak ini harus ditemukan di setiap tingkatan sanad. Ya. Maksudnya jumlah yang banyak ini bukan hanya di satu generasi, tapi juga harus ada di generasi berikutnya. Sahabatnya di misalnya 10, di bawahnya juga harus minimal 10, di bawahnya lagi juga harus minimal 10. Ya. Sampai hadis itu akhirnya dibukukan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, antuhilal adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Ya, secara hukum adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Karena tadi mereka tinggal di daerah yang berbeda-beda, tidak saling kenal satu sama lain, tapi menyampaikan sesuatu yang sama dan menyampaikan banyak orang. Nah, ini kalau saya analogikan ke zaman sekarang seperti kita yang tidak hidup di zaman Soekarno dan baru lahir setelah Soekarno wafat. Lalu ada berita yang mengatakan bahwa Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ya, anggaplah kita hidup di zaman belum ada teknologi. Ya. Maka itu bisa dikatakan sebagai khabar mutawatir. Kenapa? Karena yang menyampaikan berita itu banyak sekali. Terlalu banyak orang yang menyampaikan berita tersebut. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari tentang kebenaran apakah Soekarno betul presiden pertama atau bukan. Karena khabarnya sudah mutawatir. Lalu yang keempat, syarat yang keempat, an yakuna mustanadu khabarihim al-his. Bahwa sandaran berita mereka adalah al-his, panca indera. Jadi maksudnya ketika seseorang mengambil hadis dari gurunya dan guru ini mengambil hadis dari gurunya lagi dan begitu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengambil hadis tersebut dari gurunya itu harus bersandarkan kepada panca indera. Jadi maksudnya dia melihat langsung gurunya atau dia mendengar langsung gurunya. Tidak boleh dia mengatakan saya mengambil hadis ini dari guru saya melalui jalur mimpi. Nah, itu tidak boleh. Ya, tapi dia harus mengambil hadis ini ya langsung dari gurunya dengan mendengar misalnya. Atau tidak boleh misalkan saya mengambil hadis ini dari guru saya melalui jalur telepati. Ya. Dianya di Irak misalkan lalu gurunya di Madinah tidak pernah bertemu melalui jalur telepati, itu tidak sah. Jadi harus dia bertemu dengan gurunya dan mendengar langsung dari gurunya. Dan setiap sanad yang banyak tadi itu harus demikian prosesnya. Nah, jadi itu adalah 4 syarat hadis sehingga ia dikatakan mutawatir. Hukum hadis mutawatir, al-mutawatiru yufidul ilma ad-daruri ay al-ilma al-yaqini. Hadis mutawatir memberi satu ilmu yang sifatnya daruri, sifatnya yaqini. Alladhi yattarrul insan ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman. Yang dimana seseorang yang mendengarkannya harus mempercayainya. Ya. Kaman yushahidul amra binafsihi. Seperti orang yang menyaksikan secara langsung. Jadi kalau ada sebuah hadis dikatakan mutawatir, maka kita tidak perlu lagi ya meneliti dan mengkaji apakah berita tersebut atau hadis tersebut benar dari Rasulullah. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah pasti benar. Yang menyampaikan terlalu banyak. Seperti analogi tadi. Soekarno presiden pertama Indonesia. Kita yang hidup bukan di zamannya, ya tidak perlu lagi meneliti apakah berita tersebut benar atau tidak. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak yang menyampaikan, ya, dan menyampaikan bukan hanya banyak, tapi secara adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Gitu ya. Sehingga kita yang mendengarkannya ya harus mempercayainya sebagaimana
orang yang menyaksikannya secara langsung. Para hadirin yang dimuliakan Allah dan para pemirsa yang berbahagia, hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan al-mutawatir al-lafzi. Apa itu? Ma tawatara lafzuhu wa ma'nahu. Yang mutawatir secara lafaz dan secara makna. Hadis mutawatir secara lafaz dan secara makna. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi, mustahil mereka sepakat untuk berdusta, dan hadisnya diriwayatkan dengan redaksi yang sama atau dengan redaksi yang mirip. Ya, tidak mesti sama 100%, tapi mirip. Ya. Contohnya apa? Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya mengambil tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 sekian sahabat. Jadi yang mendengar hadis ini secara langsung dari Rasulullah adalah 70 sekian sahabat. Kalau generasi sahabatnya yang mendengar Rasulullah sudah 70 sekian, ke bawahnya pasti lebih banyak lagi. Dan hadis ini diriwayatkan dengan redaksi yang sama atau mirip. Ini yang disebut dengan mutawatir lafzi. Ya, ini jenis yang pertama dari hadis mutawatir. Jenis yang kedua adalah mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi adalah ma tawatara ma'nahu duna lafzihi. Yang mutawatir secara makna, namun tidak secara lafaz. Ya, artinya secara makna, secara konteks, secara substansi itu mutawatir, tapi lafaznya berbeda-beda. Itu namanya mutawatir ma'nawi. Contohnya hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, ini kurang lebih ada 100 hadis. Ada 100 hadis. 100 hadis ini ya bukan berbicara tentang satu kisah yang sama, ya, tapi berbicara tentang kisah yang berbeda-beda. Nah, tapi kisah berbeda-beda tersebut ada satu poin yang sama, ada kesamaannya, ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika berdoa. Ini yang disebut dengan mutawatir ma'nawi. Jadi bisa saja hadisnya itu berbeda secara lafaz, berbeda kisahnya, berbeda momentumnya, tapi dari hadis yang berbeda-beda itu ada satu hal yang sama, ya, sehingga satu hal yang sama itu disebut dengan mutawatir ma'nawi. Kalau dalam contoh ini adalah mengangkat tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa. Para pemirsa yang berbahagia, lalu eksistensi hadis mutawatir, apakah hadis dengan kriteria seperti ini betul-betul eksis, betul-betul ada atau tidak ada? Maka jawabannya adalah ada. Yujadu adadun la ba'sa bihi minal ahadithil mutawatirah. Ya, ada sejumlah yang cukup banyak, ya. Jumlah hadis mutawatir ada cukup banyak. Di antaranya hadis al-haud, hadis tentang telaganya Rasulullah. Juga hadis tentang al-mashu 'alal khuffain, yang membasuh kedua khuf, lalu mengangkat tangan ketika salat, dan juga contoh-contoh lainnya. Lalu para ulama juga memiliki perhatian khusus tentang hadis mutawatir, sehingga mereka menuliskan kitab-kitab yang di dalamnya mereka mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Di antaranya kitab Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Juga ada kitab Nazmul Mutanathiri minal Hadithil Mutawatiri yang ditulis oleh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Itu adalah pembahasan terkait dengan hadis mutawatir. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.